Bab 244 Kak Tasya, tunggu aku. Caleb memuntahkan seteguk darah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia ingin membalaskan dendam Dewa Perang dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi dia tidak berharap bahwa dia akan mengejar ketinggalan dengan sia-sia. Lagi pula, siapa yang tahu bahwa ada orang di dunia ini yang kebal terhadap semua racun. Mata Caleb mulai kabur. Efek dari wewangin Dewi Kematian sudah terjadi. Racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebentar lagi, dia akan memudar dan mati. Dewa Perang, maafkan aku tidak bisa membantumu. Caleb perlahan menutup matanya dengan kebencian yang mendalam di wajahnya. Tidak, teriak Yuri kesakitan. Dia mengguncang Caleb dengan keras. Bangun, Caleb, jangan tinggalkan aku sendiri. Dewa Perang, seorang wanita yang membunuh lebih dari 100 orang di medan perang tanpa mengeluarkan suara, menangis saat ini. Di dunia ini, hal yang paling berharga adalah persahabatan dalam pertempuran. Caleb mengikutinya di medan perang selama beberapa tahun. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Keduanya bersumpah kalau mereka akan mati, mereka akan bertarung sampai mati bersama. Tak disangka, beginilah akhirnya. Berikan dia padaku. Suara Devan terdengar. Devan, bunuh aku. Yuri menolak melepaskan Caleb. Yuri, kalau kamu tidak mau dia mati, berikan dia padaku. Aku bisa menyelamatkannya. Devan berkata dengan suara yang dalam. Tidak mungkin, dia menggunakan wewangian Dewi Kematian. Racun itu tidak ada penawarnya, tidak peduli seberapa kuat tenaga dalamnya, itu tidak bisa dipaksa keluar. Seru Yuri getir. Devan tidak banyak bicara karena dia merasa nyawa Caleb semakin menipis. Kalau tidak segera diobati, Caleb akan mati. Meskipun, dia tahu bahwa Yuri adalah kakak Jarod. Tapi Devan tidak membenci Yuri. Dia adalah jenderal negara Al-Sutra, panglima tertinggi yang menekan musuh dan pahlawan negara Al-Sutra. Devan langsung mengeluarkan jarum emas 9 akhirat dan bersiap untuk menusuk jaringnya. Dia ingin memberi makan darah Kirin ke Caleb. Ini satu-satunya cara untuk mendetoksifikasi Caleb. Namun, saat ini, Caleb yang hampir kehilangan vitalitasnya justru tersadar dan memuntahkan darah. Mata Devan melebar saat melihat warna darah yang dimuntahkan Caleb. Sebab, saat ini, darah yang dimuntahkan Caleb berwarna merah. Devan dengan cepat meraih pergelangan tangan Caleb, memeriksa denyut nadinya. Ternyata racun dalam tubuhnya telah didetoksifikasi. Bagaimana bisa? Apa Caleb juga punya tubuh yang kebal terhadap segala racun? Bukankah aku sudah mati? Caleb juga terlihat tidak percaya. Tadi dia benar-benar merasa sudah melangkah ke gerbang neraka dengan satu kaki. Tapi sekarang, dia merasa tubuhnya sangat baik. Bahkan, rasa sakit yang disebabkan Devan sudah terangkat. Devan mengetahuinya dengan cepat. Mungkin karena dia berhubungan seks dengan Caleb. Sesuatu yang tersisa di tubuh Caleb bekerja. Kakak pernah berkata, para wanita yang bersamanya akan mendapatkan manfaat yang besar. Ketika malaikat maut putih ditangkap, pada dasarnya dia kehilangan separuh nyawanya. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum dia pulih. Sepertinya ini juga alasannya. Lagi pula, setinggi apapun tingkat medis sekte Genesis, tidak mungkin malaikat maut putih pulih secepat itu. Bagaimana kamu melakukannya? Yuri memandang Devan dengan heran. Nyatanya, setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak terlalu membenci Devan. Sekarang, Devan benar-benar menyembuhkan Caleb. Dia sama sekali tidak membenci Devan. Devan menyentuh kepalanya dan berkata, itu benar. Dewa Perang,
tuan dan pelayan itu saling berpelukan dan menangis. Padahal, Caleb siap berkorban. Tapi kalau tidak bisa mati, siapa yang mati? Terlebih lagi, dia tidak bisa menyakiti Devan sama sekali. Sekarang sepertinya tidak mungkin untuk membunuh orang ini. Caleb, aku tidak membenci Devan lagi, jangan bodoh, kamu lihat orang ini tidak bisa dibunuh. Kata Yuri lembut sambil menyeka air mata Caleb. Caleb memandang Devan, ada kebencian di matanya, tapi lebih pada ketidakberdayaan. Bahkan wewangian Dewi Kematian tidak bisa membunuh orang ini, apa yang bisa membunuhnya? Jadi lupakan saja. Caleb tidak bisa menahan napas. Dia menggunakan kesempatan sekali seumur hidup, tidak hanya dia tidak membunuh pria ini, tapi dia bahkan menyenangkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Memikirkan hal ini, Caleb benar-benar menggertakkan giginya dan berkata, "Dewa Perang, apa aku boleh mencari 100 pria dan selingkuh dengan mereka?" Yuri, Devan, Bitinia. Ketiganya terdiam pada saat bersamaan. Namun, ini mungkin satu-satunya cara untuk membalas dendam pada Devan. Omong-omong, dia sekarang adalah wanita Devan. Kalau dia meniduri 100 pria, dia akan mengkhianati Devan. Untuk beberapa pria yang lebih kuat, ini mungkin lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Gadis bodoh, aku tidak mengizinkanmu untuk mengorbankan dirimu untuk membalaskan dendamku. Kalau kamu benar-benar ingin membalaskan dendamku, kamu sebaiknya memberinya 100 anak dan membuatnya mati. Kata Yuri dengan marah. Caleb melihat sekeliling kebangunan emas di sekelilingnya. Dia menghela napas dan berkata, 1000 orang ini mampu membelinya. Yuri, kai kamu bisa punya 1000 bayi saja. Caleb, bagaimana, Dewa Perang, bolehkan aku ikut denganmu? Suasana berangsur-angsur menjadi lebih harmonis. Akhirnya, kedua wanita itu memandang Bitinia dan berkata, "Bitinia, apa kamu ikut?" Bitinia, "Hah. Oke, berhentilah bercanda Yuri, aku minta maaf soal adikmu, tapi kalau itu terjadi lagi, aku akan tetap membunuhnya." Kata Devan dengan suara berat. "Hei, aku tidak mendisiplinkannya dengan baik, aku terlalu memanjakannya." Yuri menghela nafas. Setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, dia juga pergi untuk menyelidiki apa yang terjadi. Mempelajari apa yang telah dilakukan Jarod. Adiknya, yang mengandalkan kakaknya, Dewa Perang, melakukan apapun yang diinginkannya kepada para tahanan wanita di ruang patroli. Dapat dibilang bahwa kesalahannya sendiri yang menyebabkan kehancuran dirinya. Inilah alasan kenapa Yuri tidak membenci Devan. Kalau dia Devan, mungkin pukulannya lebih keras dari Devan. Yuri memutuskan untuk tinggal di mansion Sauron. Karena, dia tidak punya muka untuk kembali ke keluarga Bohlin. Apalagi tinggal di mansion Sauron, Devan tidak hanya bisa membantunya meningkatkan pelatihan. Dia juga bisa mengajarinya seni bela diri. Karena tidak bisa membalaskan dendam adiknya, maka berlatihlah dengan giat, tingkatkan kekuatanmu dan lampiaskan amarah pada setan-setan kecil itu. Dan Devan juga memanggil Vexana. Dia menanyakan padanya bagaimana hasil penyelidikannya. "Tuan, aku sudah menyelidiki beberapa informasi, tapi tidak banyak. Aku cuma tahu bahwa klan Thunder juga akan berpartisipasi dalam pemilihan bakat Treva." "Cukup." Devan menyipitkan matanya. "Kak Tasya, tunggu aku." Bersambung. Bab 245 Direkrut Klan Hiden. Jelas, Klan Hiden adalah keberadaan yang luar biasa bagi dunia. Mereka bisa dengan mudah membuat orang dunia biasa melayani mereka. Tapi sangat sulit bagi orang-orang di dunia biasa untuk menghubungi mereka. Ini
Ini adalah grup yang keberadaannya sangat dianggap agung. Tampaknya tidak mungkin mendapatkan berita dari klan Hiden. Mereka cuma bisa pergi ke Treva dan berpartisipasi dalam pertemuan pemilihan bakat. Tentu saja, Devan tidak datang untuk audisi. Namun, sebelum pergi ke Treva, ada satu hal yang Devan selalu ingin dia lakukan tapi tidak pernah sempat melakukannya. Yaitu, pergi ke keluarga Stanza dan jemput Evelyn. Dia bilang bahwa ketika dia menyelesaikan masalah dengan Paduka Dewa Perang, dia akan menjemput Evelyn. Namun kemudian, ketika tahu bahwa Regina memilih bunuh diri untuk menyelamatkan Putri Bella, dia sangat marah hingga langsung menuju Isolde. Balas dendam pada Ogen. Rentetan hal yang terjadi kemudian membuatnya tak bisa kabur. Sekarang, dia akhirnya punya waktu. Bitinia, siapkan hadiah. Aku mau pergi ke keluarga Stanza. Devan memanggil Bitinia. Tuan Muda Amort, hadiahnya sudah siap, senilai 990 juta, kata Bitinia dengan sedikit membungkuk. Oh, Devan terkejut dan bertanya, Bitinia, apa aku sudah memberitahumu untuk menyiapkan hadiah sebelumnya? Bitinia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Amort tidak memintaku untuk menyiapkan hadiah, tapi Tukan akan pergi ke Treva dalam 3 hari. Saat ini, Tuan mau pergi ke keluarga Stanza untuk menjemput Nona Evelyn, jadi aku disiapkan untuk Tuan Muda Amort sebelumnya. Ini, hadiah untuk keluarga Stanza. Terima kasih. Devan mengangguk, tanpa diduga. Gadis ini bahkan bisa memikirkan ini sebelumnya. Sebuah kehormatan bagiku untuk melayani Tuan Muda Amort, kata Bitinia lembut. Oh, ngomong-ngomong, aku akan mentransfer uang hadiah untukmu, kata Devan. Meski Bitinia menyiapkan hadiah terlebih dahulu, bagaimana mungkin dia, sebagai laki-laki, menggunakan uang perempuan? Tidak perlu Tuan Muda Amort. Obat penghilang bekas luka yang Tuan berikanku mendapat tanggapan yang luar biasa bagus. Aku sudah membuat perusahaan memproduksinya secara massal dan pendapatan tahunan diharapkan melebihi 50 miliar. Selain itu, uang Bitinia adalah Tuan Muda Amort, kata Bitinia dengan tenang. Karena Bitinia berkata demikian, Devan tidak menolak. Obat yang dia berikan kepada Bitinia bernilai jauh lebih dari 990 juta. Oke, kalau begitu ayo pergi ke keluarga Stanza. Setengah jam kemudian, puluhan mobil mewah melaju ke keluarga Stanza. Pemimpinnya adalah Bugatti dari Bitinia. Di bagian belakang, ada semua mobil mewah kelas atas. Di dalam mobil, ada hadiah senilai 990 juta. Ini jelas merupakan rombongan paling mewah dalam sejarah. Bahkan penguasa Doujin tidak akan bisa melakukan rombongan sebesar itu. Padahal, Bugatti itu cepat. Tapi Devan masih merasa lamban. Dia tidak sabar untuk melihat Evelyn. Setelah dia terbunuh, dia satu-satunya wanita yang membawa keadilan untuknya. Wanita itu yang selalu diam-diam membiayainya. Mengingat hari-hari ketika dia bekerja di Nikita, kepedulian Evelyn untuk Devan dapat dikatakan sangat besar. Sayangnya, Devan buta saat itu dan dibuat bingung oleh Nikita. Dalam 3 tahun berikutnya, Evelyn dianiaya oleh Nikita dan hidupnya sangat sengsara. Hari ini, dia akhirnya punya kesempatan untuk membalas jasa Evelyn. Dia ingin menjadikan Evelyn wanita paling bahagia di dunia. Keluarga Stanza. Saat ini, keluarga Stanza sangat gembira. Kegembiraan jelas terpampang di wajah mereka. Seolah-olah sesuatu yang hebat sudah terjadi. Tuan Allen, terima kasih banyak. Mulai sekarang, tolong jaga Evelynku. Tuan Stanza berkata kepada seorang pemuda dengan ekspresi gembira di wajahnya. Jangan khawatir, Tuan Stanza, Evelyn dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil sejak kami masih kecil.
Kali ini aku direkomendasikan ke klan Hiden dan aku bisa membawa pelayan ke klan Hiden untuk menyajikan makanan dan melayani kehidupan sehari-hari. Aku pasti akan mendapatkan tempat iut untuk Evelyn. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Pemuda ini, bernama Noah Allen dan Evelyn bukanlah kekasih masa kecilnya, mereka cuma pergi ke taman kanak-kanak bersama. Ketika dia masih di sekolah dasar, dia meninggalkan Doujin bersama orang tuanya. Dan dia menjadi seorang pejuang. Sekarang, klan Hiden keluar dari tempatnya. Noah mendapat tempat yang rekomendasi. Dengan kata lain, Noah tidak perlu mengikuti pemilihan bakat, tapi bisa langsung masuk ke klan Hiden. Kuota ini sangat berharga. Jumlah orang yang bisa diterima di klan Hiden di negara Al-Sutra setiap tahun tidak lebih dari 10. Setelah mengetahui dirinya dapat tawaran, Noah langsung santai. Sementara yang lain masih mempersiapkan diri untuk pertemuan pemilihan bakat, dia memilih pulang ke kampung halamannya untuk menyembah leluhurnya. Setiap manusia punya impian untuk kembali ke rumah. Noah tidak terkecuali. Sekarang, dia bisa berjalan kaki ke klan Hiden yang merupakan suatu kehormatan. Karena, setiap anggota klan Hiden adalah eksistensi tertinggi di dunia biasa. Orang miskin ada di kota yang sibuk dan tidak ada yang peduli, tapi orang kaya punya kerabat jauh di pegunungan. Ketika tahu bahwa Noah direkrut ke klan Hiden, semua kerabat dan teman mulai menjilatnya. Pintu rumah tua yang sudah lama ditinggalkan itu hampir jebol. Bahkan keluarga Stansa juga sama. Seluruh keluarga Stansa pergi mengunjungi Noah. Di antara mereka, Evelyn tentu termasuk. Saat melihat Evelyn lagi, Noah langsung tertarik dengan kecantikan Evelyn. Evelyn sangat cantik ketika dia masih muda. Noah juga bilang bahwa ketika dia besar nanti, dia akan menikahi Evelyn sebagai istrinya. Kamu punya ide bagus, jadi aku tidak akan menikahimu, siput. Inilah yang dikatakan Evelyn muda kepada Noah. Namun, mantan siput itu sekarang direkrut klan Hiden, dan sudah menjadi keberadaan yang bahkan dikagumi oleh Evelyn. Melihat Evelyn lagi, hati Noah langsung tergerak. Dia ingin memenuhi janji masa kecilnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah Evelyn masih sangat cantik saat dewasa. Kalau dia adalah monster jelek, tidak mungkin Noah melakukan ini. Setiap orang yang dikirim ke klan Hiden bisa memilih seorang pelayan untuk mengikutinya ke klan Hiden. Meski itu hanya seorang pelayan, tapi selama dia bisa masuk ke klan Hiden, bahkan seorang pelayan adalah suatu kehormatan besar. Banyak orang ingin mendapatkan tempat ini. Banyak keluarga besar ingin putri mereka menjadi pelayan Noah dan mengikutinya ke klan Hiden. Namun pada akhirnya, Noah memutuskan untuk memberikan tempat ini kepada Evelyn. Tentu saja, Evelyn bukanlah kandidat di benak Noah pada awalnya. Tapi wanita paling cantik nomor 1 Doujin, Nikita. Lagi pula, reputasi Nikita di Doujin jauh melebihi Evelyn. Meski sempat beredar kabar bahwa Nikita sangat kejam hingga dia bahkan berani membunuh suaminya sendiri, namun semakin banyak hal ini terjadi, semakin Noah ingin menaklukkannya. Namun, saat dia memberikan tawaran ini pada Nikita, Nikita langsung menolaknya. Yah, kamu cuma barang bekas, kenapa repot-repot? Noah sedikit marah saat Nikita menolaknya, tapi dia tidak menganggapnya serius. Bersambung.